Shalom para sahabat sekalian, kasih karunia dan cinta kasih Allah senantiasa berlimpah kepada kita sekalian. Para sahabat, video saya kali ini, pokok pembahasan saya terkait dengan keimanan kita sebagai seorang Katolik. Saya tidak ingin membahas dulu dengan agama yang lain, di luar agama Kristen dan Katolik, tapi saya lebih memfokuskan kepada diri kita sendiri dulu. Karena saya mengamati banyak sekali di antara kita yang mengamati lewat grup-grup Facebook, komentar-komentar dalam grup Facebook mengatakan bahwa antara Kristen dan Katolik itu sama saja, sama-sama mengimani Yesus Kristus. Memang benar, sama-sama mengimani Yesus Kristus. Tetapi sebagai seorang Katolik, sudah seharusnya kita bertanya, mengapa harus Katolik? Mengapa bukan agama yang lain saja? Kita bisa melihat banyak sekali orang yang murtad, pindah agama dengan gampang begitu saja. Kalau sesama Kristen, okelah, tapi tetap ada perbedaan. Nah, sekarang pertanyaan saya ini, mengapa harus Katolik? Sebenarnya kalau Anda memikirkan, ini bukan hanya sekedar pertanyaan motivasi untuk menjadi Katolik, bukan. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, sahabat sekalian, untuk bertanya lebih dalam, ada apa dengan Katolik? Ada apa dengan Katolik sehingga harus menjadi Katolik, atau sehingga harus Katolik dan menjadi umat Katolik? Tentu ketika Anda mendengar pertanyaan saya ini, banyak jawaban-jawaban yang muncul tergantung dari penghayatan masing-masing kita. Tetapi sebagai umat Katolik yang sudah matang, yang sudah dewasa dengan iman Katolik, sudah seharusnya memberikan jawaban yang mendalam atas keimanan ini. Tentu banyak sekali lagi jawaban yang muncul dari kita. Dalam agama Kristen dan agama Katolik, sama-sama mengimani dan percaya pada Yesus yang satu-satunya jalan keselamatan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Mengapa harus Katolik? Mengapa bukan yang lain? Apa kelebihan, apa keistimewaan, kebenaran yang bagaimana yang bisa kita lihat di dalam gereja Katolik sehingga kita harus Katolik? Para sahabat, supaya Anda tidak mengatakan saya berpihak atau berat sebelah dengan Katolik, terhadap Katolik, sebelum saya membahasnya ini, menyampaikan gagasan pendapat dari saya ingin membuat suatu pernyataan netral yang menjadi kebenaran umum di antara umat yang mengimani Yesus, yaitu bahwa setiap orang Kristen, pengikut Kristus, pasti percaya pada keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Benar kan? Itu diyakini, itu diimani, diakui oleh seluruh umat Kristen. Kita percaya pada keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Kemudian, berangkat dari pernyataan inilah sekarang saya akan menjelaskan, menyampaikan kepada sahabat sekalian mengapa harus Katolik. Sebelumnya para sahabat, perlu diketahui, saya dulu ketika masih kecil, kami sekeluarga bukan dari keluarga Katolik. Saya dari keluarga Protestan. Kemudian ketika usia 2,5 tahun kurang lebih, kami pindah ke gereja Katolik. Jadi saya praktis tidak dibaptis secara Katolik. Maka nama baptis saya memang tidak ada. Sebagai anak yang masih kecil hingga usia remaja, usia SMA, apalagi anak desa, anak petani yang tidak mendapat pendampingan iman yang lengkap, jelas gitu ya, saya biasa jadi tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Pergi ke gereja setiap hari Minggu, setelah itu selesai. Demikian selanjutnya sampai lulus SMA. Tetapi ketika saya lulus SMA, saya mencoba memberanikan diri untuk melangkah masuk ke dalam satu pendidikan pastor, pendidikan imam dalam salah satu biara di Malang. Saya di sana itu bukan hanya 1, 2, 3 tahun, cukup lama bisa dikatakan saya di sana itu ya. Jadi saya di sana itu benar-benar memahami dan benar-benar mengerti mengapa harus Katolik ini. Kami belajar filsafat, belajar teologi, kami diajari berpikir kritis, juga memiliki nalar yang waras untuk melihat mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan bagaimana harus melakukan. Jadi ibaratnya kami ini dulu dibentuk menjadi seperti seekor elang yang gagah, berani, tegas, memiliki mata yang tajam. Meskipun dia terbang tinggi di angkasa sana,
tapi dia dari kejauhan bisa melihat secara tajam, melihat kebenaran itu. Kurang lebih demikian gambarannya mantan calon pastor. Dan puji Tuhan, meskipun saya bukan seorang pastor saat ini, saya bersyukur karena saya diajari mendapat pendidikan demikian, karena tidak semua orang mendapatkan pendidikan yang demikian itu. Bagaimana harus bijak, bagaimana harus kritis, bisa memilah dan menganalisa, mengkritisi banyak hal, persoalan-persoalan kehidupan. Nah, ini para sahabat sebagai gambaran umumnya dulu, sebagai latar belakang saya untuk menjelaskan hal ini kepada Anda sekalian. Dengan berani, dengan tegas, dengan yakin, saya yakinnya saya bisa mengatakan kepada sahabat sekalian bahwa kebenaran itu hanya ada dalam gereja Katolik. Mengapa? Tentu ada banyak sekali alasan yang bisa saya jelaskan panjang lebar kepada Anda sekalian, tetapi saya mau menunjukkan garis benang merahnya saja kepada para sahabat yang menjadi inti dari alasan itu, yakni keselamatan itu diberikan oleh Allah, diberikan dari Allah, dan diterima secara nyata oleh gereja dalam dan melalui gereja. Dalam hal ini gereja Katolik. Siapapun tidak bisa menyangkal, tidak bisa menyanggah bahwa gereja yang ada saat ini adalah bagian dari gereja Katolik. Semuanya berasal dari yang sama, yaitu gereja Katolik. Ini tidak bisa disangkal para sahabat. Jadi gerejalah yang disebut Katolik sekarang inilah yang pertama-tama menerima pengajaran dari Yesus Kristus melalui Petrus sebagai paus pertama. Dan tentunya ini yang diperjuangkan oleh para rasul, para murid Kristus, dan diteruskan oleh gereja melalui pengajaran gereja saat ini, dan sampai kapanpun hingga sepanjang waktu. Ini yang pertama garis benang merahnya. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia, dan itu tampak nyata dalam kehadiran Yesus Kristus, Putra Bapa, Putra Allah, yaitu untuk menyelamatkan semua bangsa tanpa terkecuali. Anda bisa langsung mengingat Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi, keselamatan itu diberikan oleh Allah kepada semua bangsa, tidak terkecuali kepada kita semua yang mengimani Yesus Kristus. Anda dan saya wajib dan harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Allah begitu besar kasih-Nya kepada kita. Keselamatan itu sudah diberikan kepada kita para saudara, para sahabat sekalian. Demikian juga yang ketiga garis benang merahnya, rahmat Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu diperuntukkan bagi semua orang dalam segala waktu dan zaman. Maka disinilah gereja Katolik benar-benar menghadirkan keselamatan yang dari Allah itu. Menghadirkan keselamatan yang dari Allah untuk semua manusia, untuk semua bangsa. Melalui apa gereja Katolik menghadirkannya? Yaitu melalui sakramennya. Sakramen menjadi tanda dan sarana kehadiran dan keselamatan dari Allah. Sakramen yang tidak dimiliki oleh semua gereja Kristen. Untuk menjelaskan ini tentunya para saudara, para sahabat, butuh waktu yang sangat panjang, karena saya juga mempelajari ini bukan waktu yang pendek, butuh waktu yang sangat panjang. Tetapi sebagai ilustrasi yang bisa saya berikan kepada para sahabat mengenai sakramen sebagai tanda dan sarana ini, saya ilustrasikan seperti ini. Ketika Anda berada di jalan raya, Anda bertemu dengan banyak tanda-tanda, banyak rambu-rambu, lampu merah, dilarang berhenti, dilarang parkir, dilarang belok kiri dan kanan, dan lain sebagainya. Yang tentunya jika Anda melanggar rambu-rambu itu, maka akan ada akibatnya kepada kita semua. Paling tidak kena tilang, bukan? Demikian dengan tanda itu. Tanda itu, rambu-rambu itu menjadi jalan menuju keselamatan. Jika mengikuti rambu-rambu itu, kita akan selamat. Maka dalam gereja Katolik, gereja juga menghadirkan tanda dan sarana melalui sakramen. Di luar gereja Katolik, apakah memang tidak ada? Padahal sama-sama mengimani Yesus Kristus. Apakah tidak ada cara yang diberikan oleh gereja Kristen untuk menghadirkan keselamatan Allah itu? Pertanyaannya demikian. Dan pastinya ada para sahabat, pastinya ada. Karena setiap gereja memiliki cara tersendiri, cara yang unik
untuk menghadirkan karya keselamatan ini. Namun, semua gereja Kristen memiliki konsep dan pemahaman yang sama, yaitu bahwa kita manusia ini diselamatkan hanya karena iman. Itu konsep dan pemahaman oleh seluruh gereja Kristen dimanapun. Dan iman itu bersumber dari kitab suci. Maka kitab suci disebut sebagai sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Dan tentunya ini para sahabat tidak salah, sama sekali tidak salah, dan tidak menyalahi kebenaran yang dari Allah. Tetapi ada yang berbeda dalam gereja Katolik. Sumber iman dalam gereja Katolik itu bukan hanya kitab suci para saudara, para sahabat, tetapi juga tradisi dan magisterium. Sakramen ini ada di dalam kitab suci, ada dalam magisterium, dan ada dalam tradisi. Saya tunjukkan kepada Anda para sahabat salah satu yang menjadi bagian dari kitab suci, yang menjadi bagian dari tradisi dan juga magisterium. Perihal sakramen Ekaristi atau dalam gereja Kristen disebut dengan perjamuan kudus. Perlu diketahui dalam gereja Katolik, perjamuan kudus atau Ekaristi atau misa itu tidak bertentangan dengan kitab suci, dan itu sungguh sangat nyata. Bagaimana Yesus dalam perjamuan terakhir mengadakan perjamuan, dan juga ketika dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 Anda bisa membaca bagaimana jemaat perdana mengadakan perkumpulan, mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, dan memecah roti. Dan itulah yang diwarisi, dan inilah yang disebut dengan tradisi. Jadi tradisi dalam hal ini bukan hanya sekedar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pada zaman dulu lalu diwariskan sampai sekarang. Bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana tradisi yang menghadirkan iman. Karena gereja percaya, ya, dan ini bisa kita lihat di dalam kitab suci para sahabat. Ketika gereja umat itu mengadakan perjamuan, mereka bersuka cita, mereka mengalami kegembiraan karena Yesus ada dalam perjamuan itu. Yesus hadir dalam perjamuan itu. Dan juga kemudian para sahabat, jika Anda mengingat bagaimana Yesus sudah bangkit bertemu dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, lalu ketika malam hari mereka mengajak Yesus untuk menginap dan tinggal di rumah. Lalu ketika Yesus makan bersama dengan mereka, Yesus memecah roti. Pada saat itu mata mereka terbuka dan mereka mengingat semua apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dan inilah yang diimani oleh gereja Katolik para sahabat. Ketika gereja Katolik mengadakan perjamuan kudus, Ekaristi, misa, di sana bukan hanya sekedar mengulang apa yang dilakukan oleh Yesus, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan Yesus yang nyata, seperti yang dialami oleh para rasul, para murid pada zaman dulu. Gereja mengimani itu. Maka jika ingin bertemu dengan Yesus, berjumpa dengan Allah, mengalami persatuan yang mesra dengan Tuhan, ditemukan di dalam perayaan Ekaristi dalam gereja Katolik. Dan perlu diketahui lagi para saudara, para sahabat sekalian, perjamuan Ekaristi ini, perjamuan kudus ini dalam gereja Katolik dirayakan setiap hari. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi setiap hari. Mengapa setiap hari? Tentu ini juga ada dasar biblisnya, ada dasar kitab sucinya. Yaitu ketika Anda membaca dalam perjamuan terakhir, malam penetapan perjamuan terakhir itu, Yesus mengatakan, lakukanlah ini, perbuatlah ini. Perbuat itu bukan hanya sekedar melakukan begitu saja. Perbuat itu ialah melakukan dan menjadi kehidupan. Itulah arti perbuat, dan inilah yang ditunjukkan oleh gereja Katolik melalui perjamuan Ekaristi itu. Dan ini sangat kaya rohani para sahabat. Inilah yang menjadi kekuatan seorang Katolik. Dan pertanyaan saya tadi itu, mengapa harus Katolik? Dan tentunya ini tidak bisa ditemukan di tempat yang lain. Jadi jika Anda ingin berjumpa, bersatu, bertemu dengan Tuhan, hanya ada di dalam gereja Katolik. Dan ini tidak ditemukan di tempat lain, apalagi di tempat-tempat pesugihan, di tempat batu besar dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, bukan di tempat itu. Ini contoh tradisi para sahabat sekalian. Dan kemudian mengapa gereja Katolik melakukan itu setiap hari? Gereja Katolik mau mengatakan bahwa Allah itu senantiasa hadir, Allah itu senantiasa menyertai, Allah itu selalu ada untuk kita yang mau mencarinya. Maka jika kita mengikuti konsep keselamatan yang dalam Kristen tadi dalam gereja Kristen dikatakan bahwa kita diselamatkan hanya karena iman. Betul.
Ketika seorang Katolik itu merayakan perjamuan kudus tanpa mengimani, sia-sia, tidak ada artinya. Betul kan? Maka jika kita mengimani perjamuan kudus itu, Yesus yang sungguh nyata yang hadir, maka keselamatan itu diberikan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu kata-kata Yesus. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam Lukas 18 ayat 42, bagaimana seorang yang buta disembuhkan. Maka sakramen yang dilakukan dan dihadirkan oleh gereja menjadi tanda kehadiran Allah sendiri. Tinggal Anda mau mengimaninya atau tidak. Yang pasti kita semua itu ingin dekat, bersatu, ingin berjumpa dengan Allah. Kita ingin bertemu dengan Allah dalam kehidupan kita. Siapapun pasti menginginkan hal ini. Maka gereja Katolik memberikan cara dan jalan yang tepat untuk sampai pada persatuan yang mesra dengan Allah. Jadi para sahabat sekalian, saya memberikan ilustrasi kepada Anda sekalian untuk mudah untuk memahami apa yang saya katakan ini. Jadi ibarat kita itu sedang berjalan menuju satu tujuan. Berjalan atau berlomba dengan menggunakan mobil, ya ibaratnya, ini ibarat. Menggunakan mobil yang mereknya sama, kualitasnya sama, menuju satu tujuan. Lalu kita berlomba berpacu. Lalu di tengah perjalanan ada yang memilih jalan yang panjang, tapi juga pasti ke tujuan. Ada jalan yang pendek dan pasti juga sampai ke tujuan. Tentu yang keduanya ini memiliki persoalan yang sama, yaitu memiliki pergumulan, memiliki tantangan, memiliki persoalan. Nah, jadi gereja Katolik ada di sini. Di jalan yang pendek itu. Di jalan yang pasti itu. Jadi gereja Katolik menawarkan, memberikan jalan yang pendek dan pasti. Namun meskipun jalannya pendek dan pasti, bukan berarti sekali lagi tidak ada tantangan. Bukan menjadi serba instan, bukan. Tetap ada kesulitan, tetap ada perjuangan, tetap ada tantangan yang kita hadapi. Ibarat batu-batu kerikil perjalanan. Berbeda dengan jalan yang panjang. Perjalanan yang diberikan ini oleh gereja Katolik, jalan yang pendek dan pasti ini tentunya akan berbeda dengan jalan yang panjang. Banyak orang ingin mencari Allah kemanapun. Pesugihan, batu besar, ke dukun dan lain sebagainya, melakukan ritual ini dan itu dan lain sebagainya. Banyak orang pergi ke sana kemari. Gereja Katolik mau menawarkan ini loh, keselamatan itu. Allah hadir dalam Ekaristi. Mau menerima atau tidak? Nah, jadi sekali lagi ada jalan yang diberikan. Tinggal menerima atau tidak. Lalu kemudian yang menjadi kesulitan kita itu ialah tantangan. Tantangan itu apa? Tantangan itu tidak lain ialah penghayatan. Tantangan itu ialah bagaimana menghidupi yang diimani itu. Inilah tantangannya. Dan jangan khawatir para saudara, para sahabat. Banyak orang kudus yang bisa kita lihat dalam gereja Katolik. Yang menjadi bukti nyata, saksi hidup, saksi Kristus yang benar-benar menunjukkan bahwa gereja Katolik itu adalah yang benar. Para kudus menjadi bukti, menjadi saksi. Banyak sekali para kudus dalam gereja Katolik, dan kita pasti diajak juga untuk meneladani sikap hidup mereka. Nah, kemudian tadi itu saya katakan bukan hanya kitab suci, juga tradisi. Lalu sekarang ada magisterium. Apa itu magisterium? Tentu ini juga butuh penjelasan yang sangat panjang lebar para saudara. Kenapa magisterium menjadi tonggak atau pilar iman Katolik? Kita harus menyadari bahwa Injil atau kabar gembira yang diwartakan oleh Yesus itu dan juga oleh para rasul dilakukan secara lisan, bukan? Secara lisan, berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian mengajar banyak orang secara lisan. Namun selanjutnya, seiring perkembangan zaman, terus berkembang, maka muncullah pewartaan melalui tulisan. Jadi yang secara lisan ini disebut dengan tradisi apostolik. Lalu kemudian melalui tulisan inilah yang disebut dengan magisterium. Magisterium itu berisi tulisan, jadi berisi pewartaan melalui tulisan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keutuhan dan kebenaran ajaran iman gereja. Misalnya persoalan tentang pembunuhan atau aborsi atau hukuman mati atau perkawinan dan banyak hal yang tentunya tidak bisa kita temukan semuanya di dalam kitab suci. Maka gereja merefleksikan misteri kehidupan yang sudah diberikan oleh Allah, misteri keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui kitab suci dan dibuat
dalam satu tulisan. Dan tulisan ini tentunya tidak sembarangan tulisan. Tulisan ini ditulis oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Ya, jadi bukan asal sembarangan tulisan. Tidak semua tulisan bisa disebut magisterium. Nah, jadi tulisan ini ditulis langsung oleh Paus sebagai pengganti Petrus. Tentu Anda tahu siapa Petrus. Dia adalah murid yang dipilih oleh Yesus, ditunjuk menjadi batu karang dan diberi kunci kerajaan surga. Dan pengganti Petrus itu ialah para paus sekarang ini. Dan tentunya juga para saudara, para sahabat, tulisan yang dibuat oleh paus ini bukan persoalan yang mudah. Namun gereja Katolik meyakini sebagaimana Yesus menjadikan Petrus sebagai batu karang, Petrus diberi kunci kerajaan surga, maka paus juga memiliki kuasa yang sama dari Allah untuk mengajar. Maka disinilah peran magisterium sebagai sumber iman Katolik. Tentu memang para sahabat di luar agama Katolik pasti akan menyerang atau mengatakan gereja Katolik pernah gagal. Demikian ada satu YouTube Andre Tunggal, kalau Anda mengamati video di sana dikatakan gereja Katolik gagal. Saya katakan tidak gagal. Tidak gagal. Dan memang harus diakui gereja Katolik mengalami masa kekelaman di masa lampau. Dan tentunya saya akan membahas ini pada topik yang lain. Namun masa itu, apa yang menjadi peristiwa pada saat itu tidak menghalangi keselamatan yang diberikan oleh Allah. Tidak menghalangi Allah untuk tetap berkarya memberikan keselamatan itu. Tidak. Apa yang sudah diberikan Allah kepada gereja tetap diberikan kepada manusia melalui gereja. Apa yang sudah diwartakan dan dilakukan gereja Katolik memang benar-benar menjadi tanda dan sarana untuk sampai kepada Allah. Nah, para sahabat, inilah alasan, inilah jawaban, inilah tanggapan yang mungkin belum memuaskan Anda. Tapi paling tidak saya sudah mengatakan kepada Anda mengapa harus Katolik. Karena di dalam Katolik Anda bisa menemukan secara langsung Allah yang hadir dan nyata bersatu dengan Allah secara mesra, yaitu melalui sakramen-sakramennya. Saya selesaikan sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan dalam video-video berikutnya. Karena itu jangan lupa untuk diikuti perkembangan video saya. Tuhan Yesus menyertai Anda sekalian.